Episode 29. Nanti jadi ke rumah mama mas? Tanya Zizi. Ya, sekalian menjenguk Arum sayang. Bukannya kamu juga mengkhawatirkan sepupumu itu? Aku langsung bawa baju ganti saja mas. Nanti mandi di ruanganmu. Ujar Zizi membawa paper bag berisi baju ganti membuat Pras menatapnya dengan senyum. Jangan berpikir macam-macam mas. Aku tidak mau kalau sampai orang kantor tahu sekarang. Ingat Zizi. Zi, Pak Pras mana? Tanya Ratih dan diikuti Vina serta Nita sang resepsionis. Zizi memang sengaja tidak berjalan beriringan dengan Pras hari ini karena takut jika orang mulai curiga. Sepertinya belum datang. Jawab Zizi berusaha tenang. Zi, mulai hari ini kami bertiga akan bersaing mendapatkan hati Pak Pras. Jika kamu mau ikut bersaing kamu harus mengikuti peraturan yang ada. Ujar Ratih tiba-tiba membuat Zizi bingung. Maksudnya? Tanya Zizi tidak mengerti. Kami sudah memutuskan untuk bisa menggaet Pak Pras. Zi. Bukannya peraturan sudah diganti dan boleh terlibat cinlok sesama lawan jenis di kantor asalkan masih lajang. Sahut Vina dan dianggukkan Nita. Kalian suka pada Pak Pras? Tanya Zizi tersenyum kecil meskipun hatinya sedikit cemburu. Iya Zi, siapa coba yang tidak suka sama duda keren seperti Pak Pras? Tampan dan mapan, jika kamu mau ikut bersaing secara sehat daftar dulu Zi. Ujar Nita. Zizi tampak berpikir sejenak. Seru juga sepertinya permainan yang mereka ciptakan. Zizi jadi ingin menguji kesetiaan Pras padanya dan melihat patah hati karyawan kantor nanti. Jika ada yang kalah jangan baper. Ucap Zizi. Aku tidak mungkin kalah. Pak Pras pasti akan jatuh ke pelukanku. Ujar Ratih bangga. Hei, cantikan aku kali Tih. Potong Vina. Tapi sepertinya Pak Pras lebih suka perempuan bahenol sepertiku. Semok-semok gimana gitu? Lanjut Nita menggenggam tangan gemas. Zizi hanya tersenyum manis menanggapinya. Zi. Jangan mentang-mentang kamu sekretaris Pak Pras dan sering bersama Pak Pras jadi kamu bisa merasa menang ya. Pak Pras belum merasakan saja ciuman dahsyatku. Kalau sudah tahu pasti klepek-klepek ucap Ratih lagi. Jadi deal kita bersaing sehat. Ujar Vina. Deal. Jawab Zizi. Oke. Siapa takut? Ujar Vina lalu pergi membubarkan perkumpulan mereka. Hari ini Pras tidak memiliki jadwal keluar kantor. Membuat para karyawannya resah tak melihat atasan keluar. Zizi segera bangkit dari kursinya merenggangkan sedikit otot-otot saraf yang kaku. Merasa kebas dari tadi tangannya tak henti dari keyboard komputer. Diliriknya jam sudah pukul 12 siang. Waktunya makan siang, tapi kenapa suaminya tidak keluar meminta padanya atau menghubunginya melalui sambungan telepon? Zizi hendak berjalan ke arah ruang Pras. Tapi dihalangi oleh ketiga perempuan yang menganggap Zizi saingan saat ini. Mau kemana Zi? Tanya Ratih. Jangan curang. Mentang-mentang kamu bisa keluar masuk ruangan Pak Pras bukan berarti kamu memang Zi. Ingat Vina. Kalian bisa lihat ini jadwal Pak Pras makan siang. Jika terlambat dia akan marah. Jawab Zizi. Kamu beli saja dulu Zi. Nanti kita yang kasih ke dalam. Usul Nita dan diangguki yang lainnya. Mana bisa begitu Kak Nita yang cantik. Pak Pras belum bilang beliau mau makan apa siapa tahu. Siapa tahu apa Zi? Tanya Nita cepat. Pak Pras ingin makan aku. Jawab Zizi dalam hati sambil tersenyum.
Zi, siapa tahu apa? Tanya Ratih penasaran. Siapa tahu Pak Pras ingin makan daging yang berukuran kecil. Jawab Zizi terkekeh kecil lalu segera masuk membuat ketiga perempuan ini cemburu. Zizi bebas masuk kapanpun ke ruangan Pras karena memang Zizi sekretarisnya. Tapi bukan berarti Zizi bisa menggoda idola mereka. Kenapa senyum-senyum begitu sayang? Tanya Pras yang melihat Zizi baru masuk membuat Zizi terdiam. Tidak, Mas, kenapa belum makan siang? Tanya Zizi yang menunjuk ke arah jam dinding sudah pukul 12 siang. Mas belum lapar sayang. Mungkin efek semalam minum susu terlalu banyak. Canda Pras membuat Zizi menggelengkan kepalanya. Mas mau makan apa? Biar aku pesankan lewat GoFood. Apa saja yang penting kamu suka. Sahut Pras yang masih sibuk dengan laptopnya. Setelah memesan makanan Zizi mendekati Pras. Mas, sudah dong kerjanya, ini jam istirahat. Rajuk Zizi. Pras segera menutup laptopnya dan ikut berdiri mendekat pada Zizi. Tangan Pras sudah mendarat sempurna di pinggang perempuan langsing itu. Sayang, sebelum makan siang apakah bisa aku mencoba hidangan pembuka dulu? Ujar Pras tersenyum mesum pada istrinya ini. Mas, jangan ini di kantor. Tolak Zizi. Hanya sebentar sayang. Nanti kamu langsung mandi tadi kan sudah bawa baju gantinya. Apa yang kamu dengar? Tanya Ratih pada Vina yang menempelkan kupingnya di pintu. Nggak ada suara sepertinya kedap suara deh. Sahut Vina pelan. Ah, payah sini aku yang intip. Dorong Ratih pada Vina. Aku juga mau lihat. Pekik Nita membuat Ratih menutup mulut sahabatnya itu. Sayang. Sepertinya posisi belakang begini lebih nikmat. Ujar Pras terkekeh kecil. Celek, begu. Pintu ruangan Pras terbuka dan menampilkan 3 orang perempuan yang terjatuh ke lantai membuat Pras bingung sedangkan Zizi hanya tertawa. Zizi sengaja tak ingin keluar dari ruangan Pras supaya para rivalnya kepanasan di luar. Ternyata benar dugaan Zizi sampai mengintip. Untung saja ruangan Pras kedap suara tidak tahu obrolan apa yang mereka dengarkan. Kalian, ucap Pras tercengang melihat para karyawannya terjatuh di lantai. Maaf Paka, ujar Ratih gugup sedangkan Zizi berusaha menahan senyumannya. Pak Pras mau makan apa? Tanya Nita sok centil. Apa Bapak mau minum? Saya bisa buatkan minuman yang bikin Bapak tambah haus lopak. Ujar Vina tak mau kalah. Dia terus menatap Pras membuat Pras bingung ada apa ini. Pras melirik ke arah Zizi yang sedang menahan tawanya. Kalian kenapa? Tanya Pras. Kami hanya ingin menawarkan Bapak makan siang. Jawab Nita cepat. Zizi sudah memesankan saya makanan. Silahkan keluar. Ujar Pras marah. Tapi Pak. Keluar, ucap Pras dengan nada tinggi membuat mereka semua keluar. Tapi saat sampai di depan pintu, Ratih membalikkan tubuhnya melihat ke arah Zizi dan berjalan mendekat. Kamu dengar tidak Bapak Pras minta kita keluar? Ayo keluar. Tarik Ratih membuat Zizi tersentak kaget dan ikut keluar. Pras terlihat kesal dengan karyawannya apalagi Zizi juga ikut keluar padahal dia ingin makan siang berdua. Zi, kenapa Pak Pras sangat dekat denganmu tadi? Pelet apa yang kamu pakai? Tanya Ratih mengintimidasi. Tidak ada pakai pelet apa-apa. Jawab Zizi menggelengkan kepalanya cepat. Kalau kamu bermain curang awas saja Zi. Kami akan terus memata-mataimu. Ancam Ratih membuat Zizi menggeleng kecil. Hahaha.
Kamu tahu Mas, sewaktu mereka jatuh membuatku tak bisa menahan tawa. Cerita Zizi sambil menahan tawanya. Saat ini sepasang suami istri itu sedang di perjalanan menuju rumah Mama Indah. Jadi kamu juga ikutan dalam persaingan mereka? Tanya Pras setelah Zizi cerita. Awalnya aku hanya ingin mengujimu Mas. Tapi makin kesini aku makin tertarik mengerjai mereka aku Zizi. Bukannya mereka sahabatmu sayang. Sekarang mereka mengajakku menjadi rival Mas. Tapi seru juga kalau dipikir-pikir. Apalagi lihat wajah Ratih yang tampak malu-malu saat menatap kamu. Sayang, untuk apa ikut bersaing toh tetap kamu pemenangnya. Untuk hiburan saja Mas. Biar tambah rame setiap harinya. Tapi ingat jangan kamu salah gunakan kesempatan ini. Awas saja kalau ketahuan macam-macam. Ancam Zizi membuat Pras tertawa sendiri. Ditariknya tangan Zizi dan diciumnya berkali-kali. Mama panggil Pras. Pras, bagaimana kabar Mama? Sudah baik kan? Tanya Pras lembut. Sudah. Kamu dengan siapa? Zizi Ma. Jawab Zizi yang baru masuk. Sayang, sini nak. Panggil Indah dengan tersenyum melihat kedatangan Zizi. Dia juga ingin berbicara serius dengan Zizi karena menurut Indah masalah harus diselesaikan, dia tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Arum sudah diberikan ganjaran oleh Tuhan dengan cara mengambil anaknya. Hingga Arum divonis mengalami kerusakan rahim akibat terjatuh terlalu kuat. Kini dia ingin meluruskan masalah yang masih ada dengan meminta maaf pada orang tua Zizi. Zizi duduk di samping Indah dan mencium pipi perempuan yang sudah dianggap sebagai ibu ini. Zi, Mama mau bertemu keluarga kamu. Pinta Indah membuat Zizi terkejut. Dia menatap Pras sejenak, apakah Pras sudah memberitahu sebelumnya tentang pernikahan mereka. Jika ia gagal sudah surprise-nya untuk sang mertua. Buat apa Ma? Tanya Pras dan Zizi serentak. Mama ingin meminta maaf nak. Atas kesalahan yang Bara perbuatan. Mungkin ibumu sudah menyiapkan semuanya, tapi maaf dengan yang terjadi saat ini. Mama tahu pasti dia kecewa, Mama pun juga sama kecewanya. Tapi saat ini Mama minta sedikit saja turunkan emosi keluarga Muzi. Arum sudah mendapatkan karmanya. Isak Mama Indah membuat Zizi tak kuasa memeluknya. Maaf sayang. Maafkan kesalahan Bara yang sudah menyakitimu. Ma, tidak perlu meminta maaf. Ucap Zizi. Mama menginginkanmu menjadi menantu Mama, tapi Mama tidak bisa egois dengan semua ini Zi. Mama benar-benar kecewa, tapi Mama tidak bisa berbuat banyak. Lanjutnya mengisak. Zizi menghapus semua air mata sang mertua. Dan mencium kening Mama Indah tulus. Jika aku masih ingin menjadi menantu Mama bagaimana? Apa Mama mau memberikan anak Mama untukku? Tanya Zizi tersenyum kecil membuat Indah tidak mengerti. Tapi Bara, aku tidak mau Bara Ma. Tapi Mas Pras. Bisik Zizi membuat Indah terdiam kaku. Apa ini kejutan, atau prank? Tanya Indah masih dengan kebingungannya.